Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam kegiatan MPLS SMA Negeri 1 Karangmojo. Saya ucapkan selamat datang kepada siswa-siswa kelas 10. Selamat bergabung dengan keluarga besar SMA Negeri 1 Karangmojo tercinta. Di tempat inilah kalian akan mempersiapkan diri untuk menyongsong masa depan kalian yang gemilang. Jangan lupa selalu jaga kesehatan diri dengan menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini, saya Pratiwi Ekoryani, Guru PKN, akan menyampaikan materi tentang wawasan kebangsaan. Marilah kita ikuti tayangan berikut ini. Wawasan kebangsaan menuju Indonesia berkemajuan. Coba kalian perhatikan peta negara Indonesia yang penuh dengan simbol warna-warni. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki anugerah yang luar biasa, keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang mungkin itu tidak ada di tempat lain. Baiklah, apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Cara pandang terhadap diri dan lingkungannya itu sangat dipengaruhi oleh faktor yang pertama dari dalam, yang kedua faktor dari luar. Nah, faktor dari luar ini adalah tren lingkungan secara global. Globalisasi adalah proses munculnya masyarakat global, yaitu suatu dunia yang terintegrasi secara fisik dengan melampaui batas-batas negara, baik ideologis dan lembaga-lembaga politik dunia. Yang ditandai dengan ciri utamanya yaitu yang pertama, berlangsungnya revolusi industri keempat atau biasa dikenal dengan istilah 4.0. Di sana terjadi fenomena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam era revolusi digital. Yang kedua, perubahan peradaban masyarakat, yaitu berubahnya sendi-sendi kehidupan, kebudayaan, peradaban, dan kemasyarakatan termasuk dalam hal pendidikan. Yang ketiga, semakin tegasnya fenomena abad kreatif, yaitu menempatkan informasi, pengetahuan, kreativitas, inovasi, dan jejaring sebagai sumber daya strategis bagi individu, masyarakat, korporasi, dan negara. Nah, karena tiga hal tersebut, para ahli kemudian memprediksikan akan terjadi perubahan besar sampai dengan tahun 2045 yang biasa dikenal dengan istilah megatrend dunia. Pada saat itu akan banyak terjadi perubahan, di antaranya meliputi yang pertama, perubahan geoekonomi, yaitu perpindahan pusat ekonomi dunia ke Asia Pasifik. Yang kedua, demografi dunia, yaitu komposisi penduduk dunia menjadi lebih kompleks. Yang ketiga, urbanisasi dunia, yaitu pergerakan penduduk dunia tanpa batas. Yang keempat, perdagangan internasional yang semakin menguat. Yang kelima adalah keuangan global. Yang keenam, kelas pendapatan menengah semakin meningkat, sehingga taraf hidupnya juga semakin meningkat. Yang ketujuh, persaingan sumber daya alam antar negara yang semakin tinggi. 8, perubahan iklim dunia yang antara lain disebabkan oleh efek pemanasan global, kemudian industrialisasi, termasuk juga rumah kaca dan lain sebagainya. Yang ke-9, kemajuan teknologi yang sangat pesat di berbagai bidang. Yang ke-10, perubahan hegemoni politik, yaitu hegemoni kekuatan politik dunia antara kelompok timur dan kelompok barat yang semakin seimbang.
Nah, kondisi yang dihadapi generasi milenial di abad 21 berkaitan dengan berbagai tren perkembangan tadi yang telah kita bicarakan, maka pendidikan masa depan yang sekarang ini berorientasi pada 4 komponen. Yang pertama adalah revolusi industri 4.0, di mana dalam periode ini segala sesuatunya akan serba digital, ditandai dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Contohnya, pembelajaran kita yang kita lakukan secara virtual, itu juga sebagai dampak dari perkembangan teknologi. Nah, dalam revolusi industri 4.0, ini diprediksi 35% jenis pekerjaan akan hilang pada tahun 2025 karena segala sesuatunya akan diselesaikan dengan teknologi, tenaga kerja akan sudah sedikit sekali digunakan. Kemudian 65% tumbuh kompetensi baru yang berbasis teknologi informasi. Kemudian yang kedua, kebutuhan domestik. Nah, ini diprediksi 58 juta tambahan tenaga kerja yang cakap pada tahun 2020. Sehingga kemudian terjadi peningkatan daya saing antar sumber daya manusia. Yang ketiga, lahirnya generasi milenial yang biasa disebut generasi Z, yang segala sesuatunya serba digital dan aktif sebagai pengguna sosial media. Dalam hal ini mereka selaku pelajar yang belajar dengan cepat, cerdas, kemudian penuh dengan kompetisi. Yang keempat, globalisasi, yaitu terjadinya persaingan tenaga kerja antar negara, sehingga sangat dimungkinkan tenaga kerja dari negara A akan dengan mudah mencari pekerjaan di negara B, dan begitu juga sebaliknya, sehingga di sini akan terjadi benturan peradaban. Dari kondisi tersebut, maka yang perlu diwaspadai dalam konteks wawasan kebangsaan Indonesia, yang pertama adalah kemungkinan lunturnya jati diri generasi muda, karena mereka melihat beberapa tayangan dari luar, sehingga kemudian nasionalismenya menjadi menurun atau berkurang. Yang kedua, merebaknya budaya pop. Nah, ini sudah banyak sekali kita lihat bagaimana generasi muda yang sekarang ini banyak sekali hanya berfoya-foya, bersenang-senang, santai, tidak suka bekerja keras. Kemudian yang ketiga, merebaknya pornografi dan narkoba. Yang keempat, munculnya komunisme dan neoliberalisme. Yang kelima, intoleransi, radikalisme, dan terorisme ini akan semakin muncul. Intoleransi ini salah satunya adalah dengan menjunjung tinggi agamanya sendiri atau yang fanatisme sempit. Kemudian radikalisme dan terorisme ini upaya untuk mewujudkan hegemoni kekuatan suatu kelompok dengan menekan atau mengancam pihak lain agar menuruti kemauannya. Kemudian juga kenyataan sekarang ini hoax banyak sekali berseliweran, yang ini sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi, yang secara digital banyak pihak yang memproduksi berita-berita bohong untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, dalam wawasan kebangsaan, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, maka kita berpijak pada 4 pilar utama, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, konsep NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Pilar yang pertama, Pancasila. Pancasila dirumuskan oleh 3 orang tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno dalam sidang pertama BPUPKI.
Istilah Pancasila dicetuskan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila sebagai dasar negara disahkan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Naskah resmi Pancasila terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, terdapat rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Rumusan sila-sila Pancasila itulah dalam hukum positif Indonesia secara yuridis konstitusional sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa kecuali. Pancasila sebagai ideologi negara dapat dimaknai sebagai sistem kehidupan nasional yang meliputi aspek etika atau moral politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa yang berlandaskan dasar negara. Pilar yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar mengatur 4 hal penting. 1. Merupakan prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum. Yang kedua, pembatasan kekuasaan organ-organ negara. Yang ketiga, mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara. Dan yang keempat, mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan tertinggi, serta merupakan puncak dan seluruh peraturan perundang-undangan. Pilar yang ketiga adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pilihan bentuk negara. Dalam sidang BPUPKI yang membahas rancangan Undang-Undang Dasar mengenai pilihan bentuk negara, ada anggota yang mengusulkan bentuk negara kesatuan dan ada juga yang mengusulkan bentuk negara serikat. Nah, berdasarkan risalah sidang BPUPKI, tercatat ada 17 orang yang mengusulkan negara kesatuan dan ada 4 orang yang mengusulkan negara federal. Hasilnya, dipilihnya negara kesatuan oleh anggota BPUPKI dikarenakan negara kesatuan dianggap lebih menjamin persatuan yang kuat. Sedangkan bentuk negara federasi yaitu adanya syarat membentuk beberapa negara bawahan terlebih dahulu sebelum membentuk negara Republik Indonesia Serikat sebagai negara atasan. Nah, bentuk negara Indonesia dapat kita lihat dari beberapa poin berikut ini. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 1. Yang kedua, negara kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang dipilih sebagai komitmen bersama para pendiri bangsa. Yang ketiga, negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang. Yang keempat, negara kesatuan adalah suatu negara yang hanya mempunyai satu pusat pemerintahan yang mengatur seluruh daerah
tidak ada negara dalam negara, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara yang bersangkutan. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Ketentuan ini tercantum dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari peta Indonesia ini, maka dapat kita lihat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari rangkaian pulau-pulau yang merupakan satu kesatuan, terdiri dari sekitar 17.491 pulau yang terbagi atas 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia bagian timur, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian barat. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 18 Ayat 1, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18B ayat 1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18B ayat 2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pasal 25A, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 37 ayat 5 menyebutkan khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Pilar yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Istilah dan pengertian Bhinneka Tunggal Ika ini pertama kali dituliskan oleh Empu Tantular dalam kitab Sutasoma yang terjemahan isinya berbunyi sebagai berikut. Bahwa agama Buddha dan Siwa atau Hindu merupakan zat yang berbeda, tapi nilai-nilai kebenaran Jina atau Buddha dan Siwa atau Hindu adalah tunggal. Terpecah belah, tetapi satu jua. Artinya tidak ada dharma yang mendua. Nah, konsep tersebut selanjutnya dituangkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi pembicaraan terbatas pada sidang-sidang BPUPKI antara Mr. Muhammad Yamin dan Insinyur Soekarno serta I Gusti Bagus Sugriwa sekitar 2,5 bulan sebelum proklamasi. Nah, kemudian semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini diusulkan oleh Muhammad Yamin kepada Insinyur Soekarno agar dijadikan sebagai semboyan negara. Selanjutnya, pengertian Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi satu jua. Bhinneka Tunggal Ika oleh pendiri bangsa diberikan penafsiran bahwa karena dinilai relevan dengan keperluan strategis bangsa Indonesia yang memiliki makna walaupun di Indonesia terdapat banyak suku, agama, ras, budaya, adat, bahasa, dan lain sebagainya, namun tetap satu kesatuan
yaitu sebagai bangsa dan tanah air Indonesia. Nah, proses perumusan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara ini melalui beberapa tahapan. Apa toh semboyan itu? Semboyan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup, intisari suatu usaha, slogan, ataupun moto. Nah, proses perumusan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, ini yang pertama dimulai dengan melihat kenyataan keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Antara lain, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda, mempunyai suku bangsa yang beragam, mempunyai agama yang berbeda-beda, kemudian warna kulit yang bermacam-macam, kemudian adat istiadat, serta banyak lagi perbedaan-perbedaan yang lainnya. Nah, keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia ini kemudian dikukuhkan melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang isinya 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda inilah kemudian melahirkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu ikrar untuk bersatu padu mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, cita-cita membangun sebuah bangsa Indonesia yang bersatu, dan semboyan yang mengungkapkan rasa persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Nah, berdasarkan gambaran-gambaran tersebut, maka bisa kita identifikasi bahwa kekayaan dan keberagaman bangsa Indonesia ini meliputi jumlah penduduk yang kurang lebih berjumlah 260 juta jiwa. Ini data dari Badan Pusat Statistik tahun 2019 yang lalu. Kemudian bangsa Indonesia memiliki sekitar 2.500 bahasa daerah. Kemudian terdiri dari sekitar 1.340 suku bangsa, memiliki 6 agama yang secara resmi diakui, kemudian memiliki beragam budaya, beragam adat istiadat, serta flora dan fauna yang beraneka ragam. Nah, dari kondisi-kondisi tersebut, maka pendidikan sekarang ini lebih menekankan pada penguatan karakter pelajar Pancasila. Yang seperti apakah itu? Konsep pendidikan ini kita awali atau berangkat dari filosofi pendidikan karakter yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa untuk membentuk pribadi yang utuh sebagai pelajar Pancasila, maka perlu adanya upaya yang sinergi untuk melakukan olah hati, olah pikir, olah karsa, dan olahraga. Olah hati akan terwujud dalam etika kehidupan sehari-hari. Olah pikir dapat dilakukan melalui kegiatan literasi. Olah rasa akan terwujud atau tercipta melalui estetika atau seni, entah itu seni musik, seni lukis, seni suara, ataupun yang lainnya. Olahraga akan menghasilkan kecerdasan kinestetis. Nah, 4 hal tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan nilai karakter pribadi yang antara lain adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air,
menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Nah, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai karakter tersebut terangkum dalam 5 nilai utama, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Nah, sebagai pelajar, untuk mengejawantahkan 5 nilai utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tadi, maka dilaksanakanlah dengan menerapkan profil pelajar Pancasila yang memiliki ciri antara lain 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Kreatif. 5. Bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya tugas mandiri untuk anak-anakku sekalian kelas 10. Coba kalian sebutkan 2 contoh sikap atau perilaku yang merupakan perwujudan dari masing-masing profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini. Sebutkan 2 contoh sikap atau perilaku. Kirimkan jawabanmu ke akun Google Classroom atau GCR kelas kalian masing-masing. Demikianlah tadi gambaran sepintas tentang konsep wawasan kebangsaan Indonesia, bagaimana latar belakangnya, bagaimana kondisi yang sekarang, serta bagaimana untuk mengantisipasinya. Nah, semoga tayangan ini bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.